Di dunia balap motor sport, khususnya balap rally, mobil balap yang ikut serta di ajang balap tersebut biasanya akan dimodifikasi sesuai dengan ketentuan ajang balap. Mulai dari pengurangan bobot mobil, sistem penggerak yang dirubah menjadi all-wheel drive, dan juga sistem keselamatan seperti roll cage yang menjadi hal yang wajib demi keselamatan pembalap dan juga co-driver jika terjadi kecelakaan pada saat balapan. Lalu kemudian untuk sektor mesinnya, mobil balap rally ini juga sudah di-upgrade sedemikian rupa, mulai dari penambahan turbocharger di mesinnya, upgrade kapasitas injektor dan pompa bahan bakar untuk menyuplai volume bahan bakar yang lebih besar sesuai kebutuhan mesin yang telah dimodifikasi tersebut, sampai penggunaan bahan bakar oktan tinggi yang dirancang khusus untuk balap, yang dapat memaksimalkan kinerja dan daya tahan mesin pada saat balapan. Dengan hal yang ada, mobil balap rally ini diperkirakan bisa mendapatkan tenaga mesin sebesar 500 sampai dengan 600 horsepower. Tapi karena adanya regulasi pembatasan horsepower, semua mobil balap rally yang ikut serta di ajang balap grup A akan dibatasi tenaganya sampai dengan 330 horsepower aja. Dan semua performa mesin dikontrol melalui pembatasan udara dan juga kurva torsi standar. Lalu semua itu sudah diatur secara tertulis oleh pengelola balap rally di dunia ini, yaitu FIA. Tapi yang menariknya di sini adalah selain dari horsepower yang dibatasi menjadi 330 horsepower aja, mobil balap rally juga akan dilimit sampai dengan kecepatan 200 km per jam aja. Padahal potensi top speed mobil ini masih bisa jauh di atas kecepatan tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa mobil rally harus dilimit sampai dengan 200 km per jam aja? Bukannya kalau mobil balap rally bisa mendapatkan top speed tinggi, bisa mendapatkan waktu yang lebih cepat? Di balapan rally, semua mobil balap akan balapan di trek balap di jalan umum yang ditutup sementara dan harus melewati jalan aspal sempit, jalan gravel berlubang atau berkerikil, dan juga hutan, bukit, sampai daerah yang bersalju. Dan bisa dikatakan mobil rally itu lebih fokus ke akselerasi, handling, traksi, dan stabilitas di medan yang tidak rata. Dan semua mobil balap rally itu bukan mencari top speed yang tinggi di lintasan balap, karena mobil balap rally akan lebih sering melewati trek yang menikung ataupun meloncat. Dan di kondisi seperti ini, mobil balap tidak membutuhkan top speed yang sangat tinggi pada saat berada di lintasan balap. Kemudian selain dari kondisi trek balapnya, seperti yang sudah saya sebutkan kalau mesin dari mobil balap rally ini diberi batasan sesuai dengan regulasi. Mulai dari mesin turbocharged 1,6 liter dengan tahanan turbo tertentu, output tenaga maksimal yang dikontrol sampai dengan bobot, suspensi, gearbox, semuanya diatur supaya mobil punya traksi maksimal di banyak kondisi trek balap. Lalu kemudian untuk gear ratio mobil rally itu juga dibuat pendek di setiap giginya, dan hal ini adalah salah satu penyebab mobil balap rally ini tidak memiliki top speed tinggi pada saat berada di lintasan balap. Tapi dengan rasio yang pendek ini, balik lagi, mobil balap rally akan memiliki akselerasi cepat dalam tikungan dan menanjak, dan mesin mobil akan memiliki tenaga instan pada saat di RPM rendah. Jadi iya, bisa dikatakan secara umum mobil rally itu tidak membutuhkan top speed yang sangat tinggi pada saat berada di lintasan balap. Karena selama special stage, mobil balap akan lebih banyak melewati tikungan dan elevasi trek yang naik turun. Dan di kondisi seperti itu, mobil balap rally lebih membutuhkan akselerasi yang sangat cepat di mobilnya daripada top speed yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya, kenapa mobil rally diberikan batasan top speed sampai dengan 200 km per jam ada di faktor keselamatan. Di ajang balap rally, mobil yang sedang balapan itu bukan berada di lintasan balap yang didesain dengan adanya safety barriers, run-off area, ataupun rumble strip. Melainkan semua mobil balap itu akan mengebut di jalan yang dekat sama tebing dan jurang, pepohonan, ataupun tembok beton rumah warga yang bisa aja mobil balap langsung menabrak keras ke bangunan rumah warga tersebut jika mobil mengalami tergelincir dan sulit dikendalikan. Selain itu, semua penonton rally juga biasanya akan hanya dibatasi oleh sehelai pita yang menjadi pembatas antara trek balap dan juga titik para penonton berdiri. Dan kalau emang mobil rally itu tidak memiliki batasan kecepatan pada saat balapan, tingkat kecelakaan buat pembalap rally ataupun penonton udah pasti jadi sangat tinggi. Karena dengan kecepatan mobil balap rally yang berada di atas 200 km per jam, semua mobil balap rally ini sudah pasti akan sulit dikendalikan. Apalagi ketika mobil sedang berbelok di kecepatan lebih dari 200 km per jam. Crash yang lebih fatal bisa aja terjadi. Dan hal ini bisa aja membuat nama besar balapan rally menjadi balapan yang tidak aman lagi untuk diikut sertakan. Lalu kemudian alasan selanjutnya mobil rally hanya dibatasi sampai dengan 200 km per jam adalah semua perangkat yang berada di mobil balap rally ini memang didesain bukan buat mencari kecepatan top speed tinggi pada saat berada di lintasan balap. Karena suspensi rally punya gravel yang jauh lebih besar daripada mobil balap yang berada di sirkuit. Dan hal ini dilakukan bertujuan supaya bisa menyerap bam gundukan ataupun lubang besar yang berada di trek balap. Dan karena suspensi mobil balap rally punya travel yang jauh lebih besar ini, jadi ketika mobil rally berada di top speed lebih dari 200 km per jam, mobil balap udah pasti akan limbung dan sangat sulit dikendalikan oleh pembalapnya. Lalu kemudian untuk di bagian bannya, ban rally juga bukan ban slick yang bisa mendapatkan daya cengkram maksimal seperti di balap mobil trek ke sirkuit. Yang mana ban mobil balap rally ini memiliki pola tapak yang lebih kasar supaya bisa menapak sempurna di jalanan yang berkerikil, lumpur ataupun bersalju.
Dengan ban yang tidak memfokuskan mencari grip yang lengket ataupun menempel di trek balap, mencari top speed yang jauh lebih tinggi bisa dikatakan jauh lebih sulit karena kurangnya traksi di ban dan juga trek balap. Dan hal ini akan membuat ban lebih banyak spinning di tempat dibandingkan menempel dengan permukaan. Kemudian yang terakhir di bagian aerodinamikanya. Semua mobil balap rally bukan dirancang untuk downforce besar pada kecepatan tinggi, melainkan aerodinamika mobil rally itu dirancang supaya mobil tetap stabil di berbagai sudut dan kondisi permukaan yang berbeda. Dan hal ini membuat mobil rally tidak akan cocok berada di kecepatan yang sangat tinggi pada saat berada di lintasan balap. Karena kurangnya downforce di mobil balap, ini bisa menyebabkan hilangnya cengkraman ban, yang bisa menyebabkan berbagai masalah pada sektor keselamatan. Dengan hal yang ada, jika dibandingkan dengan ajang balap lainnya seperti mobil Formula One yang bisa mendapatkan top speed di 350 km/jam, lalu mobil GT di kecepatan 280 sampai dengan 320 km/jam, dan mobil drag top fuel yang bisa mencapai 530 km/jam, mobil balap rally bisa dikatakan memiliki top speed yang sangat rendah dibandingkan dengan balap lainnya yang ada di dunia ini. Tapi balik lagi, kondisi trek, desain mobil, dan juga pentingnya faktor keselamatan di trek balap, hal ini membuat mobil balap rally tidak membutuhkan top speed yang sangat tinggi pada saat berada di trek balap, melainkan mobil balap rally itu hanya membutuhkan akselerasi yang cepat untuk bisa melewati semua medan trek balap pada saat balapan. Dan semua aturan pembatasan top speed sudah ditetapkan oleh FIA karena output tenaga dan setup mesin sudah disearahkan sesuai karakter balap rally. Walaupun secara potensial, mobil balap rally ini bisa aja mendapatkan top speed lebih dari 200 km/jam pada saat berada di trek lurus. Lalu untuk menguatkan perihal ini semua, mobil balap rally juga hanya menggunakan gearbox 5 speed aja, yang mana dengan gearbox 5 speed ini, mobil akan tetap bisa bertenaga di kecepatan rendah sekaligus mampu melaju cepat di trek lurus. Dan gearbox 5 speed ini juga memungkinkan tiap gigi dibuat lebih fleksibel dan memiliki rentan RPM yang sangat tinggi. Lalu karena mobil rally mengandalkan akselerasi kuat dari kecepatan rendah, terutama saat keluar tikungan sempit ataupun hairpin, terlalu banyak gigi justru membuat pembalap harus lebih sering melakukan perpindahan gigi yang berpotensi mengganggu keseimbangan mobil dan kehilangan traksi. Lalu dengan gearbox 5 speed ini juga daya tahan dan keandalan mekanis jauh lebih unggul karena gearbox rally akan bekerja dalam kondisi ekstrim seperti benturan keras saat landing, lonjakan torsi mendadak, dan juga suhu tinggi dalam durasi panjang. Dan jika semakin banyak gigi di dalam gearbox, otomatis ini akan membuat semakin kompleks mekanisme di dalam transmisi yang mengakibatkan semakin besar juga potensi kegagalan di dalam gearbox. Dengan hal yang ada, gearbox 5 speed ini dinilai sangat cocok untuk semua mobil balap rally. Tapi sayangnya dengan gearbox 5 speed yang berada di mobil rally ini, hal ini tentu aja membuat semua mobil balap rally akan kesulitan mendapatkan top speed di atas kecepatan 200 km/jam. Dan karena hal ini juga lah salah satu alasan mobil balap rally hanya akan dibatasi kecepatannya di 200 km/jam. Dan hal ini bukan berarti mobil rally memiliki keterbatasan di setiap mobil balapnya, melainkan hal ini adalah pilihan teknis yang paling masuk akal. Karena lagi-lagi, top speed bukanlah hal yang sangat penting di kejuaraan balap mobil rally. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.